Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bangku Satrio dengan NIM 08011282227065. Di sini saya akan membahas mengenai proyek pemodelan matematika. Untuk identitas artikel, judul artikel Application of Critical Fact Method atau CPMN S-Curve on Scheduling Depth Water Will Foam Construction Project in Sorong, West Papua. Penulisnya ada Muhammad Ali Abbas, Zulkarnain, dan Arfian Firdaus. Untuk tahunnya sendiri 2023, volume 9, isu 1, halaman 1 sampai 10. Pendahuluan, penelitian ini membahas masalah ketersediaan air bersih di Sorong, Papua Barat yang mengalami kesulitan dalam memperoleh air akibat rendahnya curah hujan dan sumber air yang terbatas. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah melaksanakan program penyediaan air bersih melalui pembangunan pompa sumur bor sejak tahun 2005 hingga 2018 yang telah membantu jutaan orang di daerah sulit air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proyek pembangunan pompa air sumur bor menggunakan metode critical path method untuk menentukan diagram jaringan, waktu optimal, dan estimasi total biaya proyek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalur kritis proyek memiliki waktu penyelesaian normal selama 102 hari dengan biaya 73.353.000 dan dapat dipercepat menjadi 91 hari dengan biaya 82.593.890. Metodologi penelitian dilakukan di CV Ulu-Ulu Utomo, Sorong, Papua Barat dengan pengumpulan data dari operasi proyek pompa sumur bor mulai 28 Januari 2019, teknik analisis menggunakan CPM dan program QM for Windows. Langkah-langkahnya meliputi pengumpulan data, aktivitas dan waktu, penentuan hubungan antar aktivitas berdasarkan urutan kerja, analisis jaringan, membuat diagram jaringan untuk mengidentifikasi jalur kritis dan menentukan waktu penyelesaian proyek. Estimasi biaya menghitung biaya proyek berdasarkan waktu penyelesaian dalam kondisi normal dan percepatan. Hasil dan perbahasan. Untuk hasilnya sendiri, jalur kritis atau critical path analysis menggunakan critical path method CPM menunjukkan bahwa jalur kritis proyek terdiri dari aktivitas A1 untuk mobilisasi dan demobilisasi personel, A2 mobilisasi dan demobilisasi peralatan, C2 instalasi alat dan mesin, C4 instalasi soft started, D2 uji coba genset, E2 pemeriksaan ulang. Total waktu penyelesaian waktu proyek adalah 102 hari dengan total biaya 79.353.000. Percepatan proyek dengan melakukan percepatan atau crash time, waktu penyelesaian proyek dapat dipercepat menjadi 91 hari dengan total biaya 82.593.890. Percepatan ini menghasilkan penghematan waktu sebesar 10 hari dan 2 jam, namun dengan biaya tambahan sebesar 3.240.890. Untuk pembahasannya itu efisiensi proyek, hasil analisis menunjukkan bahwa percepatan waktu proyek dapat dilakukan dengan biaya tambahan yang relatif kecil. Ini menunjukkan bahwa dengan manajemen yang baik, proyek dapat diselesaikan lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan air bersih di daerah tersebut. 2. Toleransi waktu dan biaya. Perusahaan memberikan toleransi waktu dan biaya untuk mempercepat proyek sebesar 10%. Ini mencerminkan fleksibilitas dalam manajemen proyek dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan di lapangan. 3. Dampak percepatan. Meskipun percepatan mengakibatkan peningkatan biaya, keuntungan dari penyelesaian proyek lebih awal dapat memberikan manfaat jangka panjang seperti peningkatan akses terhadap air bersih bagi masyarakat. Rekomendasi diperlukan perencanaan yang lebih baik dan pengawasan yang ketat selama pelaksanaan proyek untuk meminimalkan biaya tambahan. Penggunaan teknologi dan metode manajemen proyek yang lebih efisien juga disarankan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proyek di masa mendatang. Untuk kesimpulannya, proyek pembangunan pompa sumur bor di Sorong menunjukkan bahwa dengan penerapan critical path method, manajemen waktu dan biaya dapat dilakukan secara efektif. Percepatan proyek meskipun menambah biaya memberikan keuntungan dalam hal penyelesaian yang lebih cepat yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan air bersih di daerah tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.